Selamat pagi jemaat GKI dimanapun saudara berada. Isu tentang keberanian dan tanggung jawab menurut saya akhir-akhir ini menjadi isu yang jarang dibahas. Bacaan leksionari hari ini rupanya mengangkat isu tentang tanggung jawab yang dikerjakan oleh dua insan dari dua generasi yang berbeda. Kolaborasi antara tekad dan tanggung jawab antara Naomi sang mertua dengan Ruth sang menantu rupanya membuka suatu jalan agung dalam sejarah bangsa Israel. Suatu keputusan yang nampaknya sepele, namun bila dikerjakan dengan tekad serta keuletan yang tabah, akan menghasilkan dampak perubahan yang luar biasa besar. Sebelum kita membahas seperti apa inspirasi kisah keuletan dan tanggung jawab ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami berdoa, mohon Tuhan memberikan inspirasi dari firman yang akan kami baca. Sebuah catatan sejarah dari tokoh teladan Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, seorang perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kitab Rut termasuk dalam deretan kitab sejarah dalam Alkitab. Dan nama Rut bukanlah nama seorang Israel. Sebab Rut adalah seorang perempuan Moab, seorang yang setia kepada mertuanya Naomi. Tatkala keluarga mereka mengungsi ke Moab karena kelaparan panjang yang terjadi di Yudea. Namun, nama orang asing ini, yaitu Rut, rupanya mendapat penghormatan yang tinggi dalam sejarah Israel. Mengingat dari rahim Rutlah lahir Obed, yaitu kakek dari Daud, seorang raja besar Israel yang namanya dikenang sepanjang masa. Karena terdorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi atas Naomi mertuanya, maka Rut memutuskan untuk tetap setia menemani perjuangan Naomi hingga pulang ke tanah airnya di Yudea. Sebaliknya, Naomi yang sangat menyayangi Rut juga berusaha memperjuangkan eksistensi klan suaminya, yaitu Elimelech, dengan berusaha mencarikan suami bagi Rut. Nah, pilihan Naomi ini jatuh di tangan Boas. Boas terhitung masih kerabat jauh dari suaminya. Dalam kisah yang kita baca hari ini, dikisahkan bahwa Boas merasa bertanggung jawab untuk memelihara tanah pusaka milik keluarga Elimelech. Sehingga Boas berusaha untuk membeli uang tanah tebusan bagi Elimelech dari tangan Naomi. Di sisi yang lain, sejalan dengan itu, Boas juga mengambil tanggung jawab dengan memberi keturunan bagi garis keturunan Elimelech, sehingga klan Elimelech tidak punah. Boas menikahi Rut, dan buah dari pernikahan Boas menghasilkan Obed, yaitu kakek Daud, yang di masa depan akan menjadi raja Israel yang ternama, juga menjadi garis keturunan dari lahirnya Yesus, Sang Kristus. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah tanggung jawab dari Naomi, Rut, maupun Boas ini? Yang pertama,
Tanggung jawab adalah sebuah panggilan yang mulia. Boas merasa terpanggil untuk bertanggung jawab bagi keluarga Naomi. Maka demikian pula lah, kita juga masing-masing memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan kita. Entah panggilan tanggung jawab sebagai seorang anak, orang tua, pasangan, anggota masyarakat, maupun juga anggota jemaat. Yang kedua, tanggung jawab itu bukanlah beban, namun justru tanggung jawab akan memberi berkat bagi mereka yang bersedia menanggungnya. Tindakan bertanggung jawab Boas tidak hanya menguntungkan bagi keluarga Naomi, namun juga menjadi bagian dari garis keturunan Mesias, yaitu Yesus yang kita sebut Kristus. Maka sekecil apapun tindakan tanggung jawab yang kita emban akan membawa berkat yang besar bagi keluarga kita maupun bagi orang lain, entah di masa ini maupun di masa yang akan datang. Sebaliknya, tindakan untuk tidak berani bertanggung jawab justru akan menjauhkan kita dari berkat dan kesempatan. Tindakan yang tidak bertanggung jawab justru akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, yang berikutnya, tanggung jawab membutuhkan keberanian. Memikul tanggung jawab seringkali membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman demi melakukan sesuatu yang benar. Saya garis bawahi, sesuatu yang benar. Meskipun kadang rasanya sulit. Boas menunjukkan keberanian dengan mengambil tanggung jawab sebagai penebus. Dan itu adalah suatu bentuk kasih. Tanggung jawab yang tulus merupakan manifestasi dari kasih. Boas menunjukkan kasihnya kepada Naomi dan Ruth melalui tindakan bertanggung jawabnya. Maka apa yang dapat kita terapkan tentang nilai tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, setidaknya tepatilah janji. Janji adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Ketika kita berjanji, usahakanlah untuk menepati. Yang kedua, coba beranilah untuk mengambil keputusan siap membantu orang lain. Setiap orang, Tuhan beri kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka marilah kita cari cara bagaimana supaya berkat Tuhan ini juga dirasakan bagi sesama, khususnya juga bagi gereja Tuhan. Akhir-akhir ini saya prihatin ada banyak orang Kristen yang cenderung memelihara pola pikir konsumtif. Maksudnya adalah banyak orang Kristen lebih suka menuntut untuk dilayani daripada berani untuk melayani. Banyak alasan yang seringkali diungkapkan. Saya nggak ada waktu, Pak. Atau, wah mohon maaf ya, saya belum berpengalaman. Atau, saya takut nanti kalau salah malah bikin kaprah. Kita takut dicela. Salah sebenarnya manusiawi. Bukankah pengalaman tentu akan datang jikalau kita berani untuk mengambil tanggung jawab, mencoba. Maka kesanggupan kita untuk melayani, jikalau berangkat dari motivasi yang tulus, segala kekhawatiran akan potensi kesalahan pasti akan pupus dengan sendirinya. Maka pergunakanlah talenta Anda untuk melayani Tuhan dan sesama. Kesimpulan renungan hari ini, Kisah Rut mengajarkan pada kita bahwa tanggung jawab bukanlah sebuah kewajiban semata. Tanggung jawab merupakan panggilan dari Tuhan yang mulia. Dengan berani memikul tanggung jawab secara tulus, kita bukan hanya membawa berkat bagi diri sendiri, juga orang lain. Tetapi ini membuat Anda masuk dalam bagian rencana Tuhan yang lebih besar, entah hari ini maupun di kemudian hari. Maka janganlah menghindar dari tanggung jawab yang sebenarnya dapat Anda tanggung. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini Engkau memberikan pada kami sebuah tanggung jawab yang besar dalam kehidupan. Melalui hal-hal sepele yang hari ini akan kami kerjakan dengan sungguh hati. Kami akan kerjakan dengan 100% tekad, keuletan yang bulat. Maka Tuhan, tolonglah bimbing kami dalam perjumpaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.